Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di kajian hakiki musyawarah di Aula Masjid An-Nur Kejobong. Ini teman-teman semuanya yang ada di sini adalah sebagian dari jamaah rutin setiap malam Rebo, tetapi sebagian tadi sudah pada pulang. Nah, untuk seterusnya teman-teman ini silahkan berbincang-bincang bebas tentang tauhid hakiki, tentang kematian, ya, tentang kematian atau diistilahkan berpulang. Nah, selama ini memang mati itu menjadi satu hal yang menakutkan bagi banyak orang. Padahal Al-Quran menginformasikan kematian itu sesuatu yang indah, radiyatan mardiyah. Ya Tuhan, nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dengan hati yang senang, mardiyah, dan disenangi. Jadi mati itu menyenangkan. Beda dengan pendapat kebanyakan orang mati itu menyeramkan. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, mati yang seperti apa? Mati yang menyenangkan? Nah, tentunya adalah jawabannya di nafsul mutmainnah ini. Jadi panggilan ini kan untuk orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, jiwa yang berkendali. Satu hal yang menurut saya kurang pas itu pemahaman tentang roh itu sendiri, yang selama ini memang sudah kita pahami tentang roh, ya. Jadi kalau selama ini kan orang banyak memahaminya bahwa nanti yang akan mendapatkan siksa kubur, mendapatkan siksa neraka, mendapatkan surga itu kan roh. Nah, sedangkan di ayat ini yang dipanggil itu nafsu, jiwa. Nah, jiwa itu apa? Ini yang perlu kita pahami, bahwa jiwa itu bukan roh, tapi ada ulama yang membidangi itu barangkali mengkategorikannya dalam level-level roh, yang roh itu dibagi 7, termasuk di dalamnya adalah jiwa. Tapi kalau informasi Al-Quran sendiri menyebutkan roh itu adalah urusan Tuhanmu. Nah, berkaitan dengan kenikmatan, siksa, itu adalah yang berkait dengan jiwa. Jiwa ini adalah sesuatu yang tidak kasat mata, ya. Yang dia bukan merupakan material, bukan merupakan benda, tetapi nyata adanya di jiwa. Yang jiwa itu pun sudah ada bahkan sejak sebelum manusia itu berwujud manusia. Itu informasinya dalam surat Al-A'raf 172. Jadi ketika anak Adam keluar dari tulang sulbi
ayahnya. Nah, kemudian Allah berfirman, siapakah bagaimana? Bukankah aku Ya, alastu birabbikum, Rabbikum? bukankah aku ini Tuhanmu? Maka jiwa menjawab, betul engkau Tuhanmu. Kami menyaksikan, kami di situ karena jamak, karena banyak. Jadi itu awalnya itu adalah jiwa dulu. Sebelum raga itu sudah ada jiwa dulu. Jiwa, kemudian dari jiwa itu terbentuklah raga, dibangunlah raga selama 4 bulan. Setelah 4 bulan sempurna bentuk penciptaannya anak Adam ini, maka ditiupkanlah ruhku, adanya yang dikatakan kehidupan, maha hidupnya Allah ditiupkan atau diilhamkan kepada Adam. Di situ mulailah ada kehidupan. Jadi itu jiwa. Nah, kalau istilah umum bisa dikatakan jiwa itu adalah semangat, ya, atau nafsu. Dari bahasa Quran, nafsu. Nafsu itu kan gejolak. Nafsu itu nanti dibagi, ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu yang terkendali, gitu. Yang dikatakan nafsu amarah itu adalah nafsu angkara murka. Itu semua manusia punya. Ada nafsu lawamah, itu nafsu yang bimbang, antara sana sini sana sini. Manusia juga punya seperti itu, dalam kebimbangan. Kemudian yang dikatakan nafsul mutmainnah, jiwa yang terkendali, ini jiwa yang bagaimana? Nah, inilah jiwa yang mengenal Tuhannya dengan dia mengenal kesejatian dirinya. Siapa kesejatian dirinya? Kesejatian dirinya adalah ruhnya. Jadi jiwa yang selalu mengikuti kalam-kalam Tuhan lewat ruh, lewat kesejatian dirinya. Apa sih bahasa ruh? Bahasa ruh itu bahasa kebenaran, bahasa yang keluar dari lubuk hati manusia yang paling dalam, atau dari sir hati yang paling dalam. Jadi tadi pertanyaan, bagaimana supaya kita memiliki jiwa yang mutmainah, jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang selalu mengikuti kalam-kalam ruh. Apa itu kalam ruh? Kalam ruh adalah kalam, atau bolehlah gampangnya perkataan, ya, tapi dalam tanda kutip. Kalau perkataan kan pakai mulut. Nah, kalau kalam itu kita tahu getarannya, kita tahu maksudnya, tapi tanpa mulut berbicara dan tanpa telinga mendengar. Itulah suara hati. Jadi suara hati adalah suara kebenaran. Suara kebenaran itulah suara Tuhan. Suara Tuhan itulah suara ruh yang ada pada diri kita. Nah, jadi bagaimana selanjutnya supaya jiwa kita mengikuti kalam-kalam roh atau kalam Tuhan? Ya, disitulah di tauhid hakiki itu ada metode tafakur diam. Tafakur diam adalah menenangkan pikiran dan perasaan. Pikiran itu adalah sesuatu yang bergejolak di dalam otak kita, yang selalu mengotak-atik, merekayasa segala keadaan. Sedangkan gejolak jiwa itu adalah nafsu kita yang selalu menginginkan sesuatu hal. Nah, itu ditenangkan, diturunkan ke dalam hati, maka nanti di situ akan
bisa mendengarkan suara hati. Ya, tidak seperti itu, monggo kalau ada yang mau menambahkan. Ya, alhamdulillah ini ada penjelasan. Ya, barangkali penjelasan ini juga membantu untuk memahami bagaimana untuk mendapatkan jiwa yang tenang. Jadi banyak praktek ini ya Bu ya. Ya, insya Allah jelas ya. Jelas ya, tinggal prakteknya saja. Demikianlah mungkin kajian pertama ini yang kita rekam. Jadi nanti pada saatnya kita sering rekaman dan untuk berbagi kepada teman-teman yang lain yang tidak sempat untuk hadir di aula Masjid An-Nur. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.